Jadi perwakilan kekhilafan Islam Turki Ottoman untuk tanah Jawa, inilah penjajahan. Paham Anda? Anda itu sedang digade kepada Islam. Ya, jangan ngomong Belanda yang jajah. Anda itu dijajah Islam, Belanda datang untuk bikin Anda yang diduga dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, ya. Kira-kira jumlahnya 500 orang, kira-kira ya, saya tunjukkan ya. Kira-kira jumlahnya 500 orang. Ini dulu sudah pernah kita bahas ya, 48 tambah 60 tambah 65 orang tambah 68 ya. Itu 150 tambah 40. Diduga ini ya, total kurang lebih itu 500 orang. Total. Jumlah pembantaian sejak tahun 1928 sampai 1965. Selama 40 tahun kurang lebih, jumlahnya 500 orang yang dibunuh oleh orang PKI. Dan kemudian PKI kan dinyatakan bersalah ya. Bentar ya, saya mau tunjukkan kepada Anda. Lalu sebagai pembalasannya, kalau Anda lihat ya, pembalasannya itu ya, lihat kalau Anda lihat di sini, maka jumlah korban menurut Komnas HAM itu antara 500.000 sampai 3 juta yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang saat itu didominasi oleh Nahdlatul Ulama. Ya. Bayangin 500 yang dibunuh, yang terus mereka membalas yang dibunuh itu sekian-sekian. Padahal ada lembaga pengadilan, tetapi tidak diurus. Indonesia sudah merdeka itu sudah 20 tahun dari merdeka ya. Bandingkan dengan yang dilakukan oleh YP Kun di Banda, karena tidak ada mahkamah internasional untuk menghakimi orang-orang Banda ini, malah ngajak perang orang-orang Islam ini. Ya. Jadi ini terbukti berapa korbannya. Tadi yang disebutkan 200.000 korbannya perang Patri, 200.000 tadi ya. Nah, oke, itu buat contoh saja. Itulah salah satu utang darah. Belum yang lain-lain. Kita mau membahas yang lain dulu ya. Kita mau bahas yang lain. Saya mau tunjukkan dulu bagaimana peranan ya. Nah, ini tadi yang saya mau kasih tahu ke Anda bahwa ada jejak Kesultanan Turki Ottoman di Nusantara. Ini dari Tribun ya, Tribun 7 Agustus 2009. Anda cari di website Anda, jejak Kesultanan Turki Ottoman di Nusantara, Tribun ya. Nah, nanti akan lihat. Terus lihat ini ya. Kesultanan Aceh ya. Kesultanan Aceh itu dan Kesultanan Malaka juga bekerja sama di bawah ke Khalifahan Turki Ottoman. Ya. Mereka minta bantuan segala macam untuk pelindungan terhadap saudagar dan jemaah haji yang melewati kawasan Samudra Hindia segala macam. Terus mereka disebut meskipun gagal tapi mereka mempersembahkan. Ini yang saya bilang upeti tadi ya. Mereka ngasih upeti ya kepada Ottoman. Bayangin apa sih jasanya Ottoman Turki terhadap Nusantara? Nggak ada. Mereka ngasih. Cuman gara-gara fanatisme agama saja mereka ngasih dan pengakuan sebagai kesultanan itu. Lalu Sultan Aceh menerima kedatangan utusan Ottoman Turki, merupakan ahli senjata, ya atas bantuannya banyak menerima, malah dibalik banyak menerima meriam besar, loh. Padahal dibuat di Aceh, jadi mereka bikin sendiri, ngomongnya dikasih sama sana. Nah itu kan aneh, ya kan? Mereka cuma urun datang orang, terus Aceh bikin meriam. Yang beginian mah nggak usah belajar sama Ottoman ya, belajarnya sama Cina, sama Mongol waktu itu. Terus mereka punya 1.200 meriam. Mereka bikin sendiri, dibuat di Aceh ya, bukan dikirim dari Ottoman Turki. Mereka bikin sendiri, tetapi dipandu oleh Ottoman. Jadi Ottoman nggak keluar apa-apa, cuma kirim orang aja. Nah, terus di meriam itu namanya ladak secupak itu ya. Nah, itu ceritanya begitu. Terus lihat selain Aceh ini ya, saya tunjukkan lagi. Jadi Yogyakarta juga sama ya. Tadi Malaka, Aceh, terus dikasih Syarif Mekah dan pemberian gelar Sultan kepada Sultan Yogya, ya, pada Sultan Yogya. Lihat ini, Sultan Hamengkubuwono mengakui adanya hubungan erat antara Kesultanan Yogyakarta dengan Kekhalifahan Turki Ottoman. Pada tahun 1479, Sultan Ottoman mengakukan Raden Patah
Ya, ini yang saya bilang. Jadi Raden Patah itu Kesultanan Demak menjadi perwakilan kekhilafan Islam Turki Ottoman untuk tanah Jawa. Inilah penjajahan. Paham Anda? Anda itu sedang digade kepada Islam. Ya, jangan ngomong Belanda yang jajah. Anda itu dijajah Islam, Belanda datang untuk bikin Anda pinter. Kemudian sultan-sultannya nggak mau, karena kalau rakyatnya pinter nanti berontak. Makanya mereka memerangi dengan Allah bubar supaya dengan hasutan agama itu sultan ini tetap bertahta. Pada akhirnya Sultan Ottoman mendukung itu nggak waktu perang sama Belanda, nggak ada yang datang, tidak ada yang datang, nggak ada yang datang. Ya nanti saya tunjukkan. Waktu akhirnya perang sama Belanda nggak ada yang datang. Terus pengukuhan tersebut ditandai dengan penyerahan bendera bertuliskan La ilaha Muhammad Cabulullah berwarna ungu kehitaman terbuat dari kain kiswah Ka'bah. Bendera bertuliskan Muhammad Cabulullah berwarna hijau. Duplikat dua bendera tersebut tersimpan di Keraton Yogyakarta. Masih ada buktinya berarti kan bahwa kalian dijajah sama Ottoman Turki. Ya, ada nggak mereka datang belain kalian ketika perang lawan VOC? Nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Waktu Kesultanan Demak dan Mataram itu ngelawan Trunojoyo, ada nggak Ottoman Turki belain? Nggak ada. Nggak ada. Yang datang siapa? Yang datang VOC merangi Trunojoyo. Hadiahnya Antura, kemarin sudah kita bahas. Jadi sejarah itu kalau Anda amati benar-benar perspektifnya, Anda akan kaget sendiri ya. Anda selama ini belajar sejarah yang diajarkan oleh para sultan. Anda harusnya belajar sejarah dari sisi yang lain. Ya, tengok dari sisi yang lain. Kalau orang tua Anda bercerai, Anda jangan dengarkan kata ibu Anda. Tapi juga jangan dengarkan kata bapak Anda. Dengarkan dua-duanya, nanti Anda akan tahu dua-duanya brengsek. Makanya cerai. Ya. Jadi jangan dengarkan salah satu, dengarkan dua-duanya. Setelah dengarkan dua-duanya, Anda sendiri menyimak dan juga Anda jangan berpikir Anda yang jadi korban. Anda harus benar-benar objektif. Anda akan tahu dua-duanya ngawur. Begitu ya. Lihat, semua ini adalah bukti-bukti bahwa kalian itu dijajah sama Islam. Kenyataannya mereka tuh kasih upeti tadi kan ke Ottoman kan. Buat apa coba upetinya? Buat minta perlindungan kan? Tapi waktu VOC, waktu kalian perang sama Trunojoyo, yang belain siapa? VOC. Nah, saya tunjukkan lagi. Ini tadi ya bukti-buktinya ya. Jadi Makassar pun sama, ya. Makassar pun sama. Kesultanan Mataram, Kesultanan Banten, Johor, sama. Kalian jilat itu pantatnya Ottoman Turki semua itu, ya. Kalian jilat pantatnya Turki semua. Sampai hari ini kalian disuruh sama Anies Baswedan untuk jilat-jilat pantatnya si Erdogan itu, sak tai-tainya, sak cacing-cacingnya, kremi-kreminya itu. Goblok kalian tuh semua. Kalian kagum sama Erdogan. Goblok di sini Erdogan itu udah kayak sampah, tahu nggak? Sampah, dimarahin, dibuang-buang. Kenapa? Erdogan kurang ajar bagi Uni Eropa ini. Erdogan kurang ajar, pengkhianat. Dia ngemis-ngemis minta jadi anggota Uni Eropa, tapi dia mengkhianati, malah memojokkan orang Uni Eropa, bukannya belain Uni Eropa, malah ikut cari musuh. Nah, hal-hal seperti ini Anda harus sadar, orang-orang Islam di Indonesia. Makanya teman-teman yang lain viralkan, supaya mereka ngerti. Ini kan sama nih, faktanya ada semua. Saya nggak cuma ngecap yang tadi saya ngomong, sekarang saya tunjukkan semua, ada semua. Ya, nah, Anda bisa ulang sendiri nanti ya. Pengaruh, nah ini yang paling ini ya. Ini lihat ini bagus sekali ini. Pengaruh dan kehadiran Turki Ottoman dalam kehidupan Kesultanan Nusantara dapat dikatakan faktor yang cukup determinan sebagai penjajah. Karena kalian kasihkan apa? Kasihkan upeti. Keuntungannya kalian apa? Di situ nggak ada disebutkan apa-apa. Ottoman berperan penting dalam memberikan bantuan militer, legitimasi politik. Mana bantuan militernya apa? Nggak ada. Ada nggak pasukan Ottoman datang belain kalian perang sama waktu kalian perang saudara sama kalian perang sama Portugis, perang sama Belanda? Nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Kentutnya doang yang datang.
ya, memberikan catatan perlindungan terhadap jemaah haji yang berasal dari Nusantara melintasi samudera secara aman. Ya itu cuman itu saja. Ya kalau kalian mau pergi haji aja dilindungin. Goblokin, tipu kalian. Setoran itu bayar upeti. Ya, dengan demikian Turki Ottoman berperan sebagai negara protektorat Wediana, protektorat melindungi Kesultanan Nusantara, gundulmu peang. Sampai bolmu jebol pun nggak ada Turki Ottoman datang waktu kalian perang sama Jepang, sama Belanda, sama Portugis, sama Spanyol, sama Inggris. Nggak ada yang datang. Goblok kalian tuh. Ya, goblok.